Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, alarm Indra Syafri jelang hadapi Uzbekistan, performa Mojar pemain keturunan jelang kualifikasi Piala Dunia, Garuda Asia mulai gelar laga uji coba. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia U24 akan menjalani laga yang tidak mudah dengan meladani Uzbekistan pada babak 16 besar Asian Games 2022. Seperti yang diketahui, Uzbekistan memiliki banyak pemain berkualitas. Selain itu, dilansir dari Transfer Market, pelatih Kapadze yang baru berusia 42 tahun ini kini telah mengukir 5 kemenangan beruntun. Rinciannya yakni 3 di kualifikasi Piala Asia U17 2024, kemudian 2 laga lainnya adalah di babak penyisihan grup C Asian Games 2022 ini. Tak hanya menang, agresivitas Uzbekistan juga terlihat pada 5 laga tersebut, di mana tim asuhan Kapadze tersebut membuat timnya mencetak sebanyak 22 gol dan hanya kebobolan 4 kali dalam 5 laga itu. Kabar yang kurang baik datang dari Timnas Indonesia U24 jelang menghadapi Uzbekistan. Pasalnya menurut Endri Irawan, Rahmat Irianto harus absen karena terkena akumulasi kartu kuning yang didapatkannya saat laga kontra Taiwan dan Korea Utara. Dalam kesempatan ini, Endri menjelaskan pemutihan kartu diterapkan saat babak semifinal. Karena itulah, sanksi untuk Rian berlaku saat Timnas Indonesia U24 menghadapi Uzbekistan. Seperti yang kita ketahui, Beckham Putra batal berangkat ke Cina untuk menyusul Timnas U24 Indonesia karena hasil tes medis menunjukkan cederanya belum benar-benar pulih. Meski demikian, pemain bernomor punggung 7 itu terpantau sudah ikut berlatih bersama Persib Bandung pada Selasa kemarin. Dalam hal ini, dokter tim Persib Bandung Raffi Ghani menjelaskan sebenarnya kondisi Beckham Putra sudah semakin baik. Akan tetapi untuk mengarungi sebuah turnamen, pemain 21 tahun itu masih perlu latihan pemulihan. Maka dari itu, saat ini Beckham Putra berstatus standby untuk tetap berangkat ke Cina andai Timnas Indonesia U24 lolos ke 8 besar Asian Games. Lupakan kegagalan di Asian Games 2022, Timnas Vietnam membuat keputusan langka dalam sejarahnya, yakni melakoni 3 uji coba kontra tim raksasa Asia hanya dalam waktu 7 hari. Diumumkan secara resmi di laman VFF, The Golden Star Warriors akan menjejal kekuatan Cina yang berperingkat 11 Asia atau 80 dunia tanggal 10 Oktober di Xi'an. 3 hari kemudian, di tempat yang sama, Uzbekistan yang menempati peringkat 10 Asia atau 75 dunia akan menjadi lawan kedua. Terakhir, Vietnam terbang ke Suwon untuk menjajal Korea Selatan pada tanggal 17 Oktober. Sementara Korea Selatan sendiri merupakan pemegang peringkat 3 Asia atau 26 dunia. Warta dari media Belgia GVA pada akhir pekan lalu mengejutkan para pecinta sepak bola tanah air dengan menyebut Sandy Walsh mengalami gagar otak ringan setelah meninggalkan lapangan lebih awal dalam laga KV Mechelen kontra Leuven. Kini kabar buruk kembali datang dari Belgia, tepatnya dari Marcelino Ferdinand yang membela KMSK Deinze. Marcel mengungkapkan kabar tersebut lewat cuitan di akun Twitternya @marceng. Dia mengatakan bahwa hamstringnya kambuh. Ini tentu menjadi kabar yang tidak diharapkan untuk Timnas Indonesia, sebab tim berjulukan Garuda tersebut akan menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu kehadiran Marcelino dan Sandy Walsh penting untuk menambah kekuatan. Oleh karena itu, keduanya diharapkan bisa pulih sebelum kedua laga itu diselenggarakan dalam waktu 2 pekan lagi. Pecinta sepak bola tanah air sempat dibuat heboh dengan kabar pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh yang mengalami gagar otak ringan usai membela klubnya. Namun dengan tegas, Sandy Walsh membantah kabar tersebut dan memastikan dirinya baik-baik saja. Ia bahkan mengaku sudah mulai latihan. Ia pun berterima kasih karena banyak pihak yang khawatir akan cederanya tersebut. Walaupun demikian, dalam unggahan tersebut, Sandy terlihat masih menggunakan perban di kepalanya. Diketahui Pratama Arhan dan Suwon FC terpantau sudah saling follow, makin menguatkan kepindahan sang pemain. Kepindahan Arhan ke K-League One sendiri seolah juga dibuka oleh kompatriotnya yang membela Jeonnam Dragons, Asnawi Mangkualam. Ex pemain PSM Makassar itu memberikan komentar di postingan terakhir Arhan di Instagram pribadinya dengan kata welcome. Jika kabar ini benar, maka Pratama Arhan akan menjadi pemain Indonesia pertama yang membela Suwon FC. Klub tersebut sendiri pun punya rencana jelas untuk pemain Tokyo Verdy ini.
Mereka secara belak-belakan ingin memanfaatkan perekrutan Pratama untuk merambah pasar Asia Tenggara. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot tampil sejak menit awal saat menghadapi klub perwakilan Premier League Wolverhampton. Elkan bermain di posisi bek tengah pada laga tersebut. Bagot berdua dengan Josh Edmondson, di mana bek tengah bertinggi 194 cm tersebut sukses membantu timnya comeback gemilang atas Wolves. Dalam laga ini Elkan Bagot sendiri tampil gemilang saat berjumpa Hwang Hee-chan dan kawan-kawan. Berdasarkan data dari SofaScore, Elkan Bagot mencatat 3 clearance, mengeblok 1 tembakan, 1 intercept, dan 4 tackle. Selain itu, ia juga memenangkan 3 dari 5 duel udara, 54 sentuhan bola, dan catatan 69% akurasi umpan. Setelah memenangkan beberapa pertandingan penting sebelumnya, Viking FK kembali menunjukkan ketangguhan mereka di lapangan dengan kemenangan dramatis. Pemain andalan mereka Sain Patinama tampil luar biasa dan mencuri perhatian para pecinta sepak bola. Pada pertandingan terakhir, Viking FK berhasil meraih kemenangan penting yang membuat mereka semakin mendekati puncak klasemen. Patinama yang menjadi andalan lini serang Viking FK pun berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Gol pertamanya tercipta dalam babak pertama, menggiring bola melewati beberapa pemain lawan sebelum akhirnya melepaskan tendangan kaki kiri yang tak terbendung ke pojok gawang. Kemudian gol kedua datang dari sundulan kepala yang brilian setelah umpan silang yang matang dari salah satu rekan timnya. Seperti yang kita tahu, pemusatan latihan alias training camp atau TC Tim Nasional U17 Indonesia di Jerman sudah dimulai sejak 18 September kemarin. Dan hari ini tim besutan Bima Sakti ini dinilai sudah saatnya menjalani laga uji coba. Bima Sakti Tukuman sendiri mengatakan TSV Merbus U17 dipilih sebagai lawan uji coba pertama Garuda Asia. Mereka adalah tim divisi 5 Jerman. Dalam uji coba tersebut, Bima ingin timnya bisa memperlihatkan hasil latihan dengan baik. Dalam uji coba nanti, mantan penggawa Persiba Balikpapan itu juga akan menerapkan beberapa game plan. Mantan pemain mitra Kukar itu tidak akan melihat hasil akhir, namun apapun hasilnya Bima ingin para pemainnya berkembang. Dalam kesempatan ini, striker timnas U17 Arkan Kakak pun juga menilai persiapan tim jelang laga uji coba perdana di Jerman berjalan dengan baik. Secara pribadi, penyerang Persis Solo itu juga sudah bisa beradaptasi dengan cuaca di Jerman yang dingin. PSSI menggelar acara Partner Summit untuk mengenalkan produk-produk PSSI di Jakarta. Agenda ini merupakan salah satu program kerja PSSI di bawah kepemimpinan Ketum Erick Thohir dengan mengundang potensial sponsor serta agensi guna mengenalkan dan mempresentasikan produk-produk PSSI dalam hal ini tim nasional dan kompetisi. Pada kesempatan ini, ET juga melakukan talk show dengan bintang-bintang Timnas dan Liga 1, yakni Mark Locke dan Firman Utina. Ketum PSSI ini menyampaikan bahwa pihaknya saat ini terus berupaya untuk memperbaiki sepak bola tanah air yang profesional dan bersih serta menjadikan industrinya maju. Lebih lanjut, pihaknya ingin pengelolaan seluruh aset komersial PSSI secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebab menurut Erick Thohir, komersialisasi aset brand PSSI sebagai salah satu motor penggerak industrialisasi sepak bola Indonesia.